Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 13 ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Saudaraku, keputusasaan sempat dialami oleh Daud, terlihat dalam tulisannya dalam Mazmur 13. Daud serasa kehilangan semangat dan menyerah pada keadaan. Saat dalam kesulitan besar, Tuhan seolah-olah membiarkan berdiam seorang diri dan tidak bersedia memberikan pertolongan. Sepertinya doa yang diserukan siang malam sia-sia karena tidak ada jawaban. Saudara, bukankah kita juga pernah mengalami hal seperti yang dirasakan pemazmur ini? Kita sudah tidak punya daya lagi untuk berdoa, sementara pergumulan yang kita alami begitu berat. Kita meratap dan mengerang menahan sakit, tapi pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Lalu kita berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Ada sebuah kata bijak yang menyatakan usaha keras selalu membuahkan hasil yang memuaskan. Kondisi ini juga dialami oleh seorang janda dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Janda itu tidak pernah putus asa meskipun sang hakim seringkali menolak perkaranya. Bahkan disebutkan bahwa ia adalah seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Lukas 18 ayat yang kedua. Tapi hal itu tidak mematahkan harapan janda ini untuk selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Saudara, semangat itulah yang seharusnya saudara dan saya miliki, kita miliki, terus berseru-seru kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini belum ada jawaban atas pergumulan kita, atas beban doa yang kita sudah naikkan kepada Tuhan. Mungkin sepertinya terlalu besar masalah yang kita hadapi, bahkan serasa tidak ada harapan lagi. Tapi kita tidak perlu mengukur beban itu dengan kekuatan kita. Yang kita harus lakukan adalah membuka mata rohani kita untuk melihat kebesaran Tuhan yang jauh melebihi apapun juga. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan, saudara. Tuhan lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Karena itu, jangan menjadi lemah. Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali Engkau ajar kepada kami untuk tidak jemu-jemu berdoa. Karena Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, mungkin di antara kami ada yang bergumul dan pergumulan-pergumulan yang dinaikkan kepada Tuhan di dalam doa belum terjawab, belum diraih. Tapi Tuhan ajar supaya kami tetap menantikan dengan setia dan terus berseru-seru kepada Tuhan. Percaya bahwa setiap usaha keras pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Kami berdoa hari ini apapun yang menjadi keraguan
dilenyapkan dengan firman Allah yang kami dengarkan, kami renungkan saat ini. Mungkin kami berdoa untuk keperluan pribadi kami berdoa untuk orang tua, untuk anak, untuk rumah tangga kami berdoa untuk pribadi yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk bisnis, usaha, bahkan juga kami berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami perlu kuasa Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan, dan Engkau sendiri menyatakan bahwa waktumu bukan waktu kami, tapi apa yang Tuhan kehendaki dan ingin nyatakan pasti itu terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Allah yang kudus yang selalu menolong kami, memberkati setiap kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya.